Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada latihan fisika dan kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada elastisitas untuk episode 5 atau ini adalah video kelima ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar para siswa sehingga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pada elastisitas. Kita bahas pada soal yang pertama. Sebuah bekas menggantung dalam keadaan normal 20 cm, kemudian diberi beban 50 gram, panjangnya menjadi 25 cm, kemudian disimpangkan 4 cm. Berapakah energi potensial yang terjadi pada sistem tersebut dalam satuan joule? Ini adalah nilai-nilai energinya. Maka dengan demikian kita ambil pembahasannya ya, yang diketahui dalam soal ya. Masanya 50 gram dari 20 cm ke 25 cm, disuruh menghitung energinya setelah disimpangkan 4 cm. Maka dengan demikian ini adalah gaya pemulihnya yang diganti dari gaya beratnya, maka K sama dengan mg dibagi X2 dikurangi dengan X1, maka dengan demikian ini dikalikan 100 adalah perubahan dari sentimeternya jadi 1/100, maka dengan demikian 0,05 kali 10 dikalikan 100 dibagi dengan 5, maka ketemunya 10 Newton per meter. Ini adalah 5 ya. Ini adalah 5, kemudian ini adalah 0,05 ya. Maka dengan demikian kita bisa menemukan K-nya sama dengan 10 Newton per meter. Sekarang kita lihat berapakah energinya, maka EP sama dengan setengah KX dikuadratkan, maka setengah dikalikan 10 dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan, maka dengan demikian ini adalah 16 ya. 16 bagi 2 adalah 8, ini masih ada 10 pangkat negatif 3, maka ketemunya 0,008 Joule. Jadi kita harus hati-hati ngitungnya bilangan pangkat ini ya. Itulah pada nomor 1 jawabannya adalah A. Kita lihat pada soal nomor 2 ya. Bekas direnggangkan 4 cm, usahanya atau energinya 0,16 Joule. Berapakah gayanya kalau direnggangkan jadi 2 cm? Maka berapakah gayanya? Inilah yang diketahui dalam soal. X1-nya adalah 4 cm, kemudian X2-nya adalah 2 cm, W1-nya adalah 0,16 Joule. Berapakah gaya yang terjadi? Nah, maka dengan demikian K1 sama dengan K2 sama dengan K, maka W1 sama dengan setengah K X1 dikuadratkan, maka kita cari K-nya itu adalah 2W1 dibagi dengan X1 dikuadratkan. Sehingga kegunaannya ini untuk menggabungkan persamaan terhadap gaya yang kedua, yaitu F2 sama dengan K dikalikan dengan X2. Ini adalah K-nya, maka persamaannya menjadi F2 sama dengan 2W1 X2 dibagi dengan X1 dikuadratkan. Jadi ini digabungkan ke sini, kita menemukan persamaan demikian, sehingga F2-nya 0,2 dikalikan 0,16 dikalikan 2 dibagi 4 kuadrat dikalikan 100. Karena di sini ada perbandingan dari X ya. Karena di sini salah satunya kuadrat ya. Maka dengan demikian masih ada 1/100 itu. Maka dengan demikian ketemunya adalah 4 Newton. Ini 16 dibagi 16 1 ya.
maka 2 kali 24 ini ada 0,1 ya. 0,1 dikalikan 100 gitu, ya. Maka dengan demikian inilah jawaban yang diinginkan pada soal nomor 2 adalah jawabannya E. Kemudian pada soal nomor 5, soal nomor 3. Jadi panjang mula-mula panjang pegasnya adalah 30 cm diberi beban ya, 100 gram kemudian menjadi 35 cm. Kemudian ditarik ya, ini ditarik 5 cm ya. Maka dengan demikian setelah dilepas itu akan mencapai di atas titik timbang juga 5 cm. Berapakah energinya? Ini adalah nilai-nilai yang dimunculkan pada soal. Sehingga pembahasannya ya, pertama 30 cm setelah diberi beban 35 cm kemudian ditarik menjadi 5 cm, berapakah EP-nya? Maka panjang elastisnya berarti pada waktu dia melakukan getarannya adalah 2 kali delta X-nya maka 10 cm. Maka dengan demikian kita cari dulu N konstanta pegasnya. Maka diwakili oleh M kali G dibagi X2 dikurangi X1, maka dengan demikian 0,1 dikalikan 10 dibagi 35 dikurangi 30 adalah 5. Kalau dirubah sentimeternya menjadi meter, 5/100. Maka 100 bagi 5 adalah 20 Newton per meter. Nah, jadi kita harus mengambil cara praktisnya supaya kita langsung bisa merubah satuannya. Maka energi potensialnya sama dengan setengah K XE dikuadratkan. Maka dengan demikian setengah dikalikan 20 dikalikan 0,1 dikuadratkan, maka ini adalah 10, ini adalah 1/100, maka 0,1 Joule energinya. Jadi kita sebaiknya jangan menggunakan kalkulator, kita pakai logika dengan pembagian-pembagian dan perubahan satuannya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4. Berdasarkan grafik ya, maka yang diminta adalah energi pertambahan pada waktu 5 cm. Jadi ini masih sama kedudukannya. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal ya, F-nya 30 Newton, X-nya sama dengan 5 cm. Berapakah EP-nya? Maka karena masih sesuai dengan tabel atau sesuai dengan grafik ya, maaf bukan tabel tapi grafiknya, maka dengan demikian setengah F dikalikan dengan X ya. Jadi karena yang diminta di sini maka boleh menggunakan gaya secara langsung. Sehingga setengah dikalikan 30 dikalikan 0,05. Ini adalah 15 kali 5 75 ya. 75/100 0,75 dalam satuan Joule. Tapi yang diminta di sini adalah bilangan pangkat. Maka ini mundur 1 angka menjadi 7,5 kali 10 pangkat negatif 1. Saya kira bilangan pangkat kita harus paham terlebih dahulu sehingga kita mudah merubah bilangan pangkat dari desimal terhadap bilangan pangkatnya. Maka 0,75 menjadi 7,5 kali 10 pangkat negatif 1 dalam satuan Joule. Ini adalah teknisnya demikian ya. Sehingga jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 5. Jadi pada soal nomor 5 ya, usaha yang diperlukan untuk merenggangkan dari P ke Q. Tapi kita lihat grafiknya. 4, X-nya 5, Y-nya 5, 12, Y-nya 10. Jadi sebenarnya grafik ini tidak teratur. Maka supaya teratur dibuat seperti ini gradiennya ya. Dari P ke Q adalah merupakan grafik linear. Maka dengan demikian berapakah usahanya ya? Karena dari angka-angka ini sebenarnya tidak linear, maka K-nya harus jadi linear. Nah, maka perhatikan dengan grafik ya, maka K
K-nya sama dengan delta F dibagi dengan delta Y, maka 12 dikurangi 4 adalah 8, ini adalah 5, tapi dalam sentimeter, maka dengan demikian 5/100, ya. Maka ini 8 kali 100, 800 bagi 5 adalah 160 Newton per meter. Baru dihitung satu per satu. Tadi saya bilang, ini mengatakan bahwanya sebenarnya grafiknya tidak linier. Tetapi untuk mencarikannya harus linier dulu. Maka usaha pada P sama dengan setengah K, YP dikuadratkan. Maka setengah dikalikan 160 dikalikan 0,05 dikuadratkan. Maka ketemunya adalah 0,2 Joule. Nah, kan itu. Ya, 0,2 Joule. Itu yang kita inginkan, ya. Kemudian pada usaha pada Q, setengah KYQ dikuadratkan, maka WQ-nya sama dengan setengah dikalikan 60 dikalikan 0,1, maka ketemunya adalah 0,8 Joule. Ini apa? Ya. Ini adalah 16 dibagi 2, 8. Maka dengan demikian itu yang diinginkan, ya. Maka seluruhnya usaha WPQ, ya, Q sama dengan WQ dikurangi WP sama dengan 0,6. Dari mana? Dari 0,8 dikurangi 0,2. Jadi itu yang diinginkan pada soal nomor 5. Jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 6. Dari soal nomor 5 ini perbedaannya cuma dikit, ya. 50 bagi 2, 25. 100 bagi 4, 25. Berarti ini sudah membentuk gradien lurus, ya. Maka dengan demikian kita sekarang lebih mudah menentukan perbandingannya dari PQ atau Q ke P. Berapakah perbandingan usahanya? Maka dengan demikian, ya, WPQ dibanding dengan WQP sama dengan berapa? Apabila KP sama dengan kaki sama dengan K, maka dengan demikian W sama dengan setengah K dikalikan dengan delta X dikuadratkan. Sehingga perbandingannya usaha berbanding lurus dengan delta X dikuadratkan atau delta Y dikuadratkan, ya boleh. Maka dengan demikian pada WPQ sama dengan atau sebanding dengan delta X dikuadratkan pada Q, ya. Maka dengan demikian pada WQP, maaf ini pada WQP adalah WPQ masih, ya. WPQ-nya sebanding dengan dari mana? Dari XQ dikurangi dengan XP dikuadratkan. Jadi ini dirubah, maka dari PQ-nya, dari QP-nya sama dengan delta X dikuadratkan, maka WQP-nya sama dengan XP dikurangi dengan XQ. Nah, dikuadratkan juga. Maka dengan demikian perbandingannya adalah 1:1. Ini adalah 10 dikurangi 5, ini adalah 5 dikurangi 10. Negatif kalau pangkatnya genap maka menjadi positif, maka tidak ada bedanya, berarti 1 dibanding dengan 1. Jadi cepat kita mengambil posisi untuk memahami soal-soal pada nomor 6, ya, atau pada soal nomor 6. Jadi kita bermain variabel itu lebih baik daripada bermain angka. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lihat pada soal nomor 7. Masanya 0,05 kg, ya. Kemudian panjangnya, ya, 0,50 meter, tapi sudah tidak merenggang lagi. Massa tersebut hingga melakukan gerak beraturan menurut bidang horizontal. Ini soalnya sebenarnya pada permukaan bidang datar, kemudian radiusnya 0,7, berarti ditarik, ya. Maka dengan demikian apabila konstantanya 40 Newton per meter, berapakah kecepatan linearnya? Nah, maka dengan demikian
kita akan mengambil gabungannya dengan yang namanya gaya sentripetal. Kita bahas bersama-sama ya. Masanya 0,05 kg, L-nya mula-mula adalah 0,5 meter, kemudian dibuat radiusnya menjadi 0,7 meter, K-nya 40 Newton per meter kuadrat. Berapakah V linearnya? Maka dengan demikian ya, kita ambil bahwa gaya yang dialami bekas sebanding dengan gaya sentripetal dan pertambahan ya, panjang yang dialami oleh benang. Nah, maka dengan demikian kita harus mengambil adanya delta L ya boleh, maka R-nya dikurangi dengan L, maka delta X-nya sama dengan R dikurangi L, 0,7 dikurangi 0,5, maka ketemunya 0,2 meter. Maka dengan demikian gaya pegasnya sama dengan gaya sentripetalnya. Maka F-nya adalah K dikalikan delta X sama dengan MV kuadrat dibagi dengan R. Maka kesimpulannya adalah V sama dengan akar K delta X ya, dikalikan dengan R, ini dikalikan dibagi dengan M. Maka dengan demikian 40 dikalikan 0,2 dikalikan 0,7 dibagi 0,05, maka kalau dihitung ini semuanya menghasilkan 11 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi rubah dulu persamaannya, dan kita harus punya logika, kalau sudah ada radius berarti ada gaya sentripetal. Maka dari gerak beraturan menjadi gerak melingkarnya. Maka dengan demikian kita lanjutkan pada soal nomor 8 ya. Dua pegas yang masing-masing tetapannya 2 dan 2K ya, ditarik dengan gaya yang sama, hitunglah perbandingan energi potensial elastis keduanya. Ini adalah bentuk perbandingannya. Maka kita lihat pembahasannya. K1 sama dengan K, K2 sama dengan 2K. Maka dengan demikian EP1 dibanding EP2 sama dengan berapa? Maka dengan demikian EP sama dengan setengah KX dikuadratkan ya, maka sama dengan F dikuadratkan dibagi 2K. Berarti di sini K-nya masih tetap ya. Maka dengan demikian sama saja bahwa EP sebanding dengan 1/K. Jadi 2 dibagi 2 juga 1 ya. Maka membandingkannya demikian. Maka EP1 dibanding EP2 adalah K2 dibanding dengan K1. Jadi dibalik, karena K-nya merupakan penyebut ya. Maka kalau penyebut harus dikalikan silang, baru K2 dibagi dengan K1. Maka dengan demikian 2K dibagi dengan K, maka ketemunya adalah 2 perbandingannya. Jadi pada soal nomor 8 jawabannya adalah C. Kita lihat pada soal nomor 9. Jadi pada waktu 1 cm gayanya sama dengan 2, tapi yang dicari 8 cm. Maka dari sini kita harus mencari konstanta pegasnya terlebih dahulu. Inilah pilihan yang diinginkan. Ada yang pakai bilangan pangkat, ada yang bilangan biasa atau bilangan bulat. Dalam satuan Joule, maka kita bahas bersama-sama. F-nya 2 Newton, X-nya 1 cm, berapakah EP-nya pada waktu 8 cm? Nah, gitu. Yang dicari pada waktu 8 cm, maka K sama dengan F dibagi dengan X. Maka dengan demikian, ini 200 dibagi 1. Kenapa? Ini 1/100. Jadi 1/100. 2 dibagi 1/100 adalah 200. Itu yang kita inginkan ya. Ini adalah nilai K-nya. Baru diambil dengan X-nya adalah 8 cm. Maka dengan demikian ya, EP sama dengan setengah KX dikuadratkan, maka setengah dikalikan 200
dibagi, ini saya ambil 8/100 dikuadratkan ya. 64 dibagi 2, nah, itu. Atau 100 dikalikan 64 dibagi 10.000, nah, masih ada ya, masih ada 100 ya. Masih ada pembagian 100, maka dengan demikian EP-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat negatif 1 dalam satuan Joule. Ini sudah ketemunya 64 dibagi 100 ya. Maka dengan demikian itulah jawaban pada soal nomor 9 ya, adalah B. Sekarang kita lihat pada soal nomor 10 ya. Ini soalnya menganalisa tetapan suatu kawat logam besarnya berbanding lurus dengan gaya, berbanding lurus dengan modulus elastisitasnya, berbanding dengan panjang kawatnya ya, berbanding dengan luas penampangnya atau sebanding dengan luas penampangnya. Jadi mana yang benar? Maka dengan demikian pembahasannya bahwa K sama dengan E dikalikan dengan A dibagi dengan L. Ini adalah F per delta L. Maka dengan demikian yang di atas adalah sebanding, yang di bawah adalah terbalik. Maka kalau K-nya itu sebanding dengan E, maka berbanding lurus. Maka ini berbanding lurus namanya. Sejajar ya. Kemudian K berbanding lurus dengan A, ini juga sejajar ya. Maka dengan demikian yang terakhir adalah K sebanding tapi dengan 1/L kebalikannya. Maka jawaban yang benar adalah pada 2 dan 4. Maka kita ambil jawabannya adalah C ya, adalah C. Maka inilah keseluruhan materi dari soal nomor 1 sampai 10. Semoga kita dapat memahami dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang lain pada elastisitas gitu ya. Selalu semangat belajar, semoga hasilnya memuaskan ya dalam belajar fisika ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.